Siang itu, 3 April 2021, aku menyempatkan untuk singgah melaksanakan sholat di Masjid Tua Katangka, masjid yang konon memiliki sejarah panjang masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Sebagai generasi milenial, aku tak begitu tertarik dengan sejarah. Bagiku, yang terpenting adalah masa depan, sebab sejarah hanyalah masa lalu yang sudah terlewati. Sesimpel itu pikiranku kala itu. Toh, aku hanya numpang sembahyang di sini karena kebetulan lewat dan masuk waktu sholat. Setelah selesai zikir dan berdoa, saat keluar dari pintu masjid dan hendak memakai sepatu, secara kebetulan aku melihat beberapa rombongan orang-orang lengkap dengan pakaian adat dan berbagai simbol-simbol yang terpasang di pakaian mereka. Sebagai generasi milenial, aku tentunya tak paham dan juga tak tertarik untuk paham. Hingga akhirnya, tanpa sengaja, aku menemukan sepucuk surat tergeletak tepat di samping tempat aku menyimpan sepatu. Surat itu tampak lusuh dan terkesan tua. Di sampulnya tertulis, dari Sultan Alauddin, Raja Goa yang pertama memeluk Islam untuk pemimpin tanah Goa, Sang Bupati Kebanggaan Masyarakat Goa, Adnan Purita Iksan. Rasa penasaranku muncul. Sambil melirik sekeliling apakah ada orang di sekitarku, aku pun memberanikan diri membuka surat itu tanpa permisi. Perlahan, aku mulai membaca isi surat tersebut. Assalamualaikum. Kuhaturkan rasa cinta pada sang pemimpin tanah Goa, tanah di mana kutetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan Goa Tallo bersama pamanku Karaeng Matoaya, Sultan Abdullah Awalul Islam pada tahun 1605 Masehi. Surat ini kutuliskan 3 abad yang lalu. Kutulis tepat di depan sebuah bangunan masjid yang kubangun pada tahun 1603, 2 tahun sebelum agama Islam kujadikan agama resmi kerajaan Goa Tallo pada tahun 1605. Ini penting diketahui sebagai tanda betapa tingginya toleransi kerajaan Goa pada saat itu, yang sudah menyiapkan tempat ibadah bagi tamu-tamu Islam, sementara aku, Raja Goa pada saat itu belum masuk Islam. Dulu, saat awal dibangun, masjid ini berada di dalam kompleks benteng kerajaan Goa. Masjid ini digunakan sebagai tempatku dan para pengawal melaksanakan sholat. Di masjid ini pula, mereka menggelar pertemuan dan kegiatan keagamaan karena kerajaan Goa menjadi pusat perlintasan perdagangan yang ramai kala itu. Masjid ini juga sering digunakan untuk sholat oleh para saudagar Muslim dari Melayu, India, dan Arab. Selain sebagai tempat beribadah, masjid ini juga digunakan sebagai tempat pertahanan pada masa peperangan. Makanya, dinding masjidku buat kokoh yang mencapai ketebalannya hingga 120 cm. Dulu, ketika hendak menyampaikan khutbah Jumat, para khatib dijaga oleh 2 pengawal yang membawa pedang. Makanya hingga kini, kedua sisi mimbar di masjid ini masih terpancang tombak meski sederhana. Sebelum Islam masuk, para raja di Sulawesi Selatan pernah membuat perjanjian yang isinya, siapa yang menemukan suatu jalan yang lebih baik, berjanji untuk memberitahukan tentang jalan itu kepada raja-raja lainnya. Namun nyatanya, perjanjian itu cenderung disepelekan. Hingga akhirnya, bersama Karaeng Matoaya, Sultan Abdullah Awalul Islam, aku menjadikan Goa sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara, baik secara damai maupun melalui jalan perang. Beberapa kerajaan di daerah Bugis, seperti Bone, Wajo, Sopeng, Sidenreng, dan lainnya, awalnya menolak keras ajakan Raja Goa saat itu. Akibat penolakan itu, aku terpaksa angkat senjata dan mengirim bala tentara ke daerah itu. Pada tahun 1608, beberapa pasukan gabungan kerajaan Bugis itu berhasil mengalahkan Goa. Tetapi pada tahun berikutnya, semuanya berhasil ditundukkan dan kemudian bersedia menerima Islam sebagai agama kerajaan. Sidenreng dan Sopeng pada 1609, Wajo pada tahun 1610, serta Bone pada tahun 1611. Penerimaan Islam oleh para raja itu kemudian diikuti oleh masing-masing rakyatnya. Derap penyebaran Islam yang kujalankan pada masa itu menjadikan kerajaan Goa Tallo sebagai motor penyebaran Islam. Dari Makassar, agama Islam menyebar sampai ke daerah Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Hingga akhirnya aku wafat pada 15 Juni 1639. Orang-orang saat itu memberikanku gelar Tumenanga Rigaukana,
atau yang mangkat dalam kebesaran kekuasaannya. Ada juga yang menggelariku sebagai tumenanga ri agamana, atau yang mangkat dalam agamanya. Sebagai saksi sejarah masuknya Islam di tanah Goa dan di seluruh Sulawesi Selatan 3 abad yang lalu, maka kubangun sebuah masjid di wilayah Katangka yang kunamakan Masjid Hilal. Agar kelak kalian tahu, jika di masjid ini, awal syiar Islam dikumandangkan hingga sampai ke penjuru timur Nusantara. Kepada sang bupati kebanggaan masyarakat Goa, Adnan Purita Iksan, tak elok rasanya jika kelak aku bersaksi bahwa di sebuah kubangan kotor tak terurus ini adalah tempat awal mula Islam disiarkan. Hingga kini akhirnya hampir seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Goa, memeluk Islam. Setelah selesai membaca seluruh isi surat itu, sontak aku dikagetkan dengan kalimat terakhir mengenai sejarah Masjid Hilal Katangka. Aku hanya membayangkan bagaimana jika pada saat itu Karaeng Matowaya, Sultan Abdullah Awalul Islam, dan Imang Ngerangi, Daeng Manrakbia, Sultan Alauddin justru memeluk agama selain Islam atau tetap mempertahankan agama leluhur. Tentunya, beliau juga mewajibkan kepada rakyatnya untuk memeluk agama yang sama. Seketika rasa syukur kupanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan skenario indahnya, aku hari ini dapat bersama orang-orang yang memeluk Islam. Seketika kuperbaiki posisi dudukku, lalu kupanjatkan Al-Fatihah bagi beliau tanpa terkecuali yang telah berjasa membawa agama Allah di tanah Goa.